Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas 1.1.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.1 CGP Angkatan 7035 kelas A1 Ari Wijayanti. Tujuan pembelajaran khusus dari topik ini adalah peserta mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid, sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit pada matahari sebagai simbol nilai kemanusiaan dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik, maka filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas yang artinya tidak melupakan akar nilai budaya, konvergeni yang artinya pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris yang artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid harus kita terapkan. Dengan asas trikon dapat memperbaiki proses pembelajaran yang malas, kurangnya pemahaman materi, dan tidak efektif. Penerapan asas trikon sangat berpengaruh dalam pengembangan sistem pendidikan saat ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang asas trikon yang akan kami mulai dari kontinu. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Karena suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu, seperti ketika kita melakukan sulap. Tahap demi tahap pengembangan dilakukan harus dengan rencana yang matang. Adapun tahap trikon yang kedua, asas trikon yang kedua yaitu konvergen, yang artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Di zaman sekarang ini, teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Adapun asas trikon yang ketiga adalah konsentris, yang artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan ke kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Adapun penerapan asas trikon di sekolah kami, Bapak Ibu silakan melihat slide berikut ini. Yang pertama adalah sholat zuhur berjamaah, di mana dilaksanakan dari kelas 1 sampai kelas 6 secara bergiliran. Ada kegiatan tadarus pagi yang dipimpin oleh kelompok tadarus, ini diikuti oleh semua warga sekolah, baik murid kelas 1 sampai kelas 6 maupun Bapak Ibu guru. Kegiatan ekstrakurikuler rebana diikuti oleh peserta didik yang mempunyai minat dan bakat serta berkeinginan untuk tampil dalam grup rebana. Pembelajaran
kok di kelas, di semua kelas kami sudah melakukan pembelajaran kelompok, dan ini bergilir materi yang akan dipelajarkan oleh guru. Adapun kegiatan literasi pagi dilaksanakan setiap kegiatan tadarus pagi. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa membaca secara terbimbing, membaca bersama, maupun membaca secara mandiri buku cerita maupun buku-buku yang lainnya yang dapat memperkaya pengetahuan siswa. Kemudian pemanfaatan IT dalam pembelajaran, guru-guru di sekolah kami ketika itu memungkinkan kami menggunakan LCD, laptop, bahkan memanfaatkan media sosial seperti YouTube dan sebagainya untuk pembelajaran siswa di kelas. Kami juga mengajarkan berbagi bekal kepada anak, terutama ketika anak-anak setelah melaksanakan kegiatan jalan sehat bersama di hari Jumat. Ada juga ketika anak-anak sedang beristirahat, kemudian membawa bekal, makan bekal bersama, anak-anak dipersilakan atau kami sarankan untuk berbagi bekal dengan teman, saling cicip bekal dengan teman. Ada juga pembelajaran di luar kelas, ini dilaksanakan ketika kami membutuhkan objek ataupun media pembelajaran yang tersedia tapi berada di luar kelas dan tidak mungkin kami bawa ke dalam kelas. Pembelajaran di luar kelas juga kami laksanakan ketika anak-anak membutuhkan pembelajaran agar tidak merasa bosan, kami ajak keluar kelas sehingga memperkaya pengetahuan mereka. Membaca terbimbing bagi siswa lamban belajar kami laksanakan, terutama karena sekolah kami adalah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sehingga kami memiliki guru pembimbing khusus yang melaksanakan membaca terbimbing bagi siswa yang lamban belajar. Adapun bagi siswa yang berada di dalam kelas, membaca terbimbing dibimbing oleh guru kelas masing-masing. Kolaborasi antar kelas dalam proyek tentunya kami laksanakan berdasarkan kesepakatan dengan guru yang bersangkutan maupun dengan siswa dan kami sesuaikan dengan kurikulum. Terutama saat ini kami kelas 1 dan kelas 4 sudah melaksanakan IKM di proyek T5 penguatan profil pelajar Pancasila kelas 1 dan kelas 4 berkolaborasi untuk membuat proyek bersama. Ada juga kegiatan pramuka. Di sini kami tidak sekedar melaksanakan kegiatan latihan, kami juga melaksanakan bakti sosial yang ini biasanya kami laksanakan setiap 1 tahun sekali untuk bakti sosial, yaitu menjelang atau ketika berbarengan dengan pelaksanaan kemah pramuka. Infak Jumat kami laksanakan setiap hari Jumat sebelum melaksanakan senam bersama maupun sebelum kami melaksanakan jalan sehat bersama. Untuk infak Jumat biasanya kami manfaatkan untuk memberikan bantuan korban bencana alam dan sebagainya. Melaksanakan senam, maupun setelah melaksanakan kegiatan melaksanakan jalan sehat, kemudian mereka makan bersama, baru melaksanakan kegiatan beraktivitas. Kegiatan drum band kami laksanakan setiap hari Jumat setelah melaksanakan sholat Jumat. Jadi sekitar pukul 1 kami melaksanakan latihan drum band, kemudian sampai pukul 3, dan ini kami tampilkan ketika ada acara-acara tertentu, misalnya karnaval tingkat kecamatan, merti deso di kampung kami, di desa kami, maupun ketika kami diminta tampil dalam acara-acara lainnya. Kemudian ekstrakurikuler tari dilaksanakan setiap hari Rabu. Sepulang sekolah, anak-anak berlatih menari. Di sini kami sudah melaksanakan selama beberapa tahun dan ini
Kami sudah mewakili sampai tingkat kabupaten untuk mengikuti lomba. Kami juga mengajarkan permainan tradisional kepada anak seperti gobak sodor, kemudian tapak gunung atau sudamanda, ada juga permainan niga atau kotak sembilan, kantrokol, dan permainan-permainan yang lainnya. Latihan vokal kami laksanakan setiap hari Sabtu berbarengan dengan latihan upacara bagi anak-anak yang akan melaksanakan tugas pada hari Senin. Selain melaksanakan latihan vokal, kami juga melaksanakan kegiatan lomba menyanyi yang dilaksanakan setiap jeda tengah semester, baik semester 1 maupun semester 2. Adapun tantangan dalam melaksanakan kegiatan ini, Bapak Ibu, di sini kami sampaikan. Yang pertama, kurangnya kesinambungan perubahan dalam sistem pendidikan, sehingga program yang sudah dilaksanakan sebelumnya tidak bisa dilanjutkan. Kemudian yang kedua, kurangnya kompetensi guru sehingga sering mengadaptasi sebuah teori secara langsung tanpa melakukan penyesuaian yang tepat. Yang ketiga, kurangnya dukungan dari sekolah sehingga guru tidak bisa melanjutkan program kegiatan yang sudah dilaksanakan pada kurikulum sebelumnya. Yang keempat, kurangnya minat siswa terhadap program yang dilaksanakan. Dan yang kelima adalah keterbatasan biaya saat melaksanakan program kegiatan. Adapun untuk mengatasi tantangan tersebut tentunya kami juga mencari solusinya. Di sini solusinya yang pertama, meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai seminar dan pelatihan. Yang kedua, mengupayakan dukungan dari sekolah secara maksimal agar program kegiatan yang sudah terlaksana dapat terus berjalan. Yang ketiga, mengupayakan penyesuaian kurikulum yang baru dengan yang lama sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat, menyosialisasikan kepada anak manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan untuk menumbuhkan minat mereka. Kemudian yang kelima, mengupload kegiatan yang diikuti anak di media sosial sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi anak sekaligus sebagai reward agar mereka senang dan bangga setelah mengikuti kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah menonton presentasi kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.